Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rija Nur Fauziah, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini tanggal 21 Juli 2021, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 3 bulan di PT Anugerah Sukses Indonesia dengan judul Implementasi Laporan Penagihan Invoice terhadap PT Anugerah Sukses Indonesia. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wanta SEMM selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Citra Sapitri SEMM selaku koordinator Prodi Manajemen dan Ibu Nur Nilam Sari selaku pembimbing lapangan saya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dan di sini ada latar belakang kerja praktek. Latar belakang kerja praktek adalah suatu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha ataupun kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Tujuan dengan dilakukannya pelaksanaan kerja praktik atau magang yaitu bertujuan agar mahasiswa lebih meningkatkan lagi dalam segi wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam dunia pekerjaan. Bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan bidang atau keahliannya yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Melakukan kerja praktik pada bagian industri yaitu di PT Anugerah Sukses Indonesia Kabupaten Karawang yang dilakukan selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 April 2021. Kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik diantaranya yaitu perkenalan diri dan perkenalan lingkungan pekerjaan, membuat surat penawaran, membuat surat berita acara, membuat surat invoice, membuat surat tanda terima, membuat surat jalan, membuat faktur pajak, PPh 21, menginput absensi karyawan, menginput arsip-arsip invoice ke dalam Excel, dan menginput bon perusahaan ke dalam buku dan Excel. Selanjutnya ada gambaran umum tentang PT Anugerah Sukses Indonesia, yaitu PT Anugerah Sukses Indonesia lahir dari pengembangan CV Partner Sejati Engineering yang didirikan pada tanggal 30 Juli 2007 atas gabungan latar belakang pendidikan dan pengalaman para profesional yang cukup lama dalam pekerjaan engineering, diantaranya ada mechanical dan electrical installation, machine maintenance, repair, dan supply pada perusahaan manufacturing industrial. PT Anugerah Sukses Indonesia juga telah banyak melakukan pekerjaan seperti yang terlihat pada company expansion dan tetap konsisten pada profesinya yang secara berkesinambungan mengembangkan kualitas, harga terbaik, layanan, dan delivery yang tepat waktu sebagai tujuan pertama yang akan dilakukan secara maksimal dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Material terbaik, pengawasan yang ketat ditangani secara khusus oleh orang yang spesialis, memberikan hasil yang digaransi dalam waktu lama. Lahir dari pengembangan CV Partner Sejati Engineering yang didirikan pada tanggal 30 Juli 2007 atas gabungan latar belakang pendidikan dan pengalaman para profesional yang cukup lama dalam pekerjaan engineering, yang diantaranya ada mechanical dan electrical installation, machine, maintenance, repair, dan supply pada perusahaan manufacturing industrial. Selanjutnya ada logo perusahaan dan ada juga gambar perusahaannya. Dan selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Anugerah Sukses Indonesia. Tanggal berdirinya pada tanggal 30 Juli 2007 yang beralamat di Ruko Perumnas Teluk Jambe, Blok S nomor 44, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya mechanical dan electrical installation, machine, maintenance, repair, dan supply.
Jumlah karyawannya itu 14 service engineer dan 4 orang marketing dan administrasi. Produknya itu perusahaan barang dan jasa, dan email perusahaannya itu pada musinptac@gmail.com. Dan setelah itu ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut Hasibuan tahun 2016 yaitu mendefinisikan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan ada juga pengertian manajemen keuangan. Menurut Darsono tahun 2011 mendefinisikan manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Ada juga pengertian implementasi. Menurut Widodo Syahida tahun 2014 mendefinisikan implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara, dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan. Dan ada juga pengertian invoice. Invoice adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pihak pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, total harga satuan, total harga keseluruhan, jumlah barang atau jumlah produk, serta tanggal pembeliannya. Pada umumnya, invoice atau faktur dibuat dalam 3 rangkap, yang dimana 1 lembar untuk pihak pembeli, 1 lembar untuk arsip perusahaan, dan 1 lembarnya lagi untuk bagian keuangan terhadap pihak pembeli. Lembar invoice tersebut merupakan bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Semua perusahaan atau bisnis membutuhkan invoice atau faktur, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, sebagai dokumen penagihan resmi kepada pelanggan mereka. Tujuan dan metodenya yaitu tujuan pelaksanaan praktik pada PT Anugerah Sukses Indonesia yaitu untuk mengetahui dan memahami teknik penagihan laporan invoice pada perusahaan, dan juga mempererat hubungan baik antara universitas dengan perusahaan. Dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam metode deskriptif ini data yang diperoleh berdasarkan apa yang terjadi di lapangan tanpa adanya perlakuan apapun terhadap variabel yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan di PT Anugerah Sukses Indonesia dengan melakukan kerja praktik dan observasi langsung. Kemudian menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada dengan teks atau tulisan dan dijadikan dalam berbentuk laporan. Dan di sini ada uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas-tugas yang dilakukan selama saya kerja praktik di PT Anugerah Sukses Indonesia, diantaranya saya membuat surat penawaran, surat invoice, surat berita acara, surat tanda terima, surat jalan, menginput bon perusahaan ke dalam buku dan Excel, menginput arsip-arsip perusahaan seperti invoice ke dalam Excel atau ke dalam buku, dan faktur pajak. Saya menginput PPh 21, faktur pajak, dan merekap absensi karyawan. Adapun di sini ada tabel pekerjaan yang saya lakukan selama 3 bulan, yaitu yang dilakukan dari hari Senin hingga Jumat, yaitu jam 8 sampai jam 5 sore, dan hari Sabtu dari jam 8 hingga jam 12 siang. Yaitu diantaranya ada beberapa dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Februari kegiatan saya selama praktik, dan dari tanggal 20 Februari hingga tanggal 30
April kurang lebihnya saya masih mengerjakan yang berada di tabel ini ataupun tidak jauh seperti di tabel ini. Ada tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utamanya itu saat saya melakukan kerja praktik di PT Anugerah Sukses Indonesia, saya ditempatkan di bagian administrasi dan tugas saya pada saat itu menginput invoice, surat penawaran, faktur pajak, PPh 21, menginput berita acara, menginput data-data perusahaan ke dalam Excel, menginput bon perusahaan ke dalam Excel dan buku perusahaan, mendata arsip-arsip invoice dan merekap absensi karyawan. Tugas pendukungnya itu di sini menjadi bahan untuk menginformasikan kepada customer bila ada terjadi kesalahan atau berkonsultasi dulu pihak penjual dengan pihak pembeli sebelum transaksi tersebut sepakat antar keduanya. Dan alat untuk menginformasikan di sini yaitu menggunakan atau melalui media WhatsApp, Gmail, dan telepon perusahaan. Dan selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang saya dapatkan saat saya melakukan kerja praktik di PT Anugerah Sukses Indonesia itu belum adanya tempat parkir baik untuk karyawan ataupun supplier, belum ada musola, toilet tamu dan karyawan, belum ada ruang tamu untuk supplier yang datang ke tempat untuk berdiskusi lebih nyaman, dan belum ada tempat atau gudang yang lebih luas untuk menyimpan barang atau material. Solusinya, dengan permasalahan tersebut, perusahaan harus lebih memperhatikan kenyamanan karyawan atau suppliernya. Tamu yang berkunjung dan berdiskusi untuk bekerja sama juga agar mereka lebih mudah, dan jangan dibangunnya musola agar karyawan atau tamu-tamu juga lebih mudah untuk menunaikan ibadah sholat dan tidak harus berpergian dari luar perusahaan. Dan juga dengan dibangunnya gudang lebih luas lagi agar material atau barang-barang milik PT Anugerah Sukses Indonesia itu tidak tercecer di mana-mana, selalu terawat dan tidak hilang. Dan semua itu mencakup kenyamanan karyawan ataupun tamu agar mereka tetap merasa nyaman saat berkunjung atau bekerja dan berdiam di dalam perusahaan. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, laporan penagihan invoice pada PT Anugerah Sukses Indonesia sangatlah berperan positif, adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli, dan di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item, harga satuan dan total harga, jumlah barang, serta tanggal pembelian dan pada saat tanggal penagihan atau tanggal jatuh tempo. Pada umumnya, invoice atau faktur dibuat dalam 3 rangkap. 1 rangkap untuk pihak pembeli, 1 rangkap untuk arsip perusahaan atau arsip penjual, dan 1 rangkapnya lagi untuk arsip bagian keuangan pihak pembeli. Dan di mana lembar invoice tersebut merupakan bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Sarannya, berdasarkan kesimpulan yang telah saya jelaskan, perusahaan sangatlah penting disiplin saat penagihan pada saat tanggal jatuh tempo, karena penagihan tersebut sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Karena bila melebihi atau telat penagihan atau telat pembayaran, dan itu sangat bisa merugikan bagi perusahaan atau bagi pihak penjual tersebut. Dan di sini ada foto kegiatan saya selama saya melakukan kerja praktik, yaitu di situ saya sedang membuat surat penawaran dan surat invoice untuk beberapa perusahaan, dan sudah menginput bon perusahaan ke dalam Excel. Dan di sini ada foto bersama saya dengan staf marketing dan staf administrasi. Sekian hasil presentasi saya selama saya melakukan kerja praktik di PT Anugerah Sukses Indonesia. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, melihat, mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.